Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah yang rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan malam ini kita bisa bermuajahah di majelis ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang kelak nanti juga akan memperoleh daripada syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam juga kita selalu haturkan terhadap baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita umat yang mengikuti beliau dari dunia sampai akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan ini terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, sampai-sampai ayat ini atau ayat yang tentang menerangkan daripada perjalanan baginda Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj diawali dengan kata subhanallah atau subhana, artinya maha suci Allah. Dan orang Arab sebelumnya setiap sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, selalu menggunakan kata-kata subhan. Artinya sesuatu yang memang luar biasa, di luar jangkauan daripada akal daripada manusia. Karena di saat itu belum ada bagaimana pesawat yang super canggih, yang kecepatannya seperti saat ini. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha ditempuh waktu yang sangat singkat. Ada riwayat yang mengatakan setengah malam, ada yang sepertiga malam, bahkan ada juga yang satu malam. Makanya lafaz di dalam Al-Quran menggunakan lailan. Lailan artinya isim nakirah karena bertanwin, maka umum, sehingga ahli mufassir pun juga berbeda-beda daripada menafsiri lailam ini sendiri. Seperti tadi ada yang satu malam, ada juga yang menafsiri setengah malam, dan ada sepertiga malam. Rasulullah menyelesaikan perjalanan dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha dan balik lagi ke Masjidil Haram. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Barakah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan peristiwa ini sendiri bagaimana banyak umat manusia saat itu, ada yang dengan peristiwa ini beriman dan ada juga yang tidak beriman, karena tidak masuk logika dalam
kerangka pikir daripada manusia itu sendiri. Perjalanan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam hal ini kita mengambil hikmah, memetik daripada ajaran peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan firman-Nya yang tadi di awal sudah saya sampaikan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Zat yang maha suci telah memberangkatkan hambanya. Nah, di sini bi 'abdihi. Ini firman Allah, bi 'abdihi ay Muhammad. Artinya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bagaimana diakui tentang kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bagaimana kebanyakan manusia atau kita yang sering kali mengaku hamba Allah. Ya, tetapi belum tentu kita diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan baginda Nabi. Begitu Allah sendirilah yang langsung bagaimana mengucapkan bi abdihi, dengan hambanya. Berarti kehambaan beliau betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diakui inilah yang sangat sulit. Lebih mudah kita mengaku ketimbang diakui. Dan manusia ini nilainya adalah bi abdihi, kehambaannya itu. Jadi kalau manusia itu tidak bernilai kehambaannya, maka manusia ini tidak ada nilainya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi manusia itu sendiri akan baik ketika memang kehambaannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bagaimana tidak diakui kehambaan manusia ini, maka summa radadna fi asfalisa filin. Orang tersebut akan lebih rendah, direndahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih rendah daripada binatang. Karena manusia ini ketika sudah tidak berakhlak, sudah tidak menjadi seorang hamba Allah, tidak menunjukkan kehambaannya, maka tidak ada nilai yang berharga dalam diri manusia. Lebih berharga hewan. Contohnya misalnya sapi. Ya, dagingnya bisa dimakan. Kulitnya bisa jadikan kerupuk. Bisa dijadikan juga kikil. Bahkan kalau di warung Padang itu lebih menjadi favorit kikil ini. Itu kulit. Tetapi manusia tidak ada harganya ketika tidak diakui kehambaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya tidak bisa dimakan. Kulitnya apalagi. Nah, inilah makanya dari ayat ini mengajarkan juga terhadap kita semua supaya juga kita berusaha supaya diakui tentang kehambaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Sebelum kita melanjutkan bagaimana perjalanan, tetapi inilah memang juga tujuan daripada manusia itu adalah untuk menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada peristiwa Isra wal Mi'raj, karena diriwayatkan ada dua riwayat. Ada satu riwayat ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau sedang tidur-tidur di rumah bibi yang bernama Ummi Hani di dalam kitab Dardir. Dan ada riwayat yang meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberangkatkannya itu dari Masjidil Haram, sedang tidur-tiduran di Hijr Ismail. Beliau sedang tidur-tiduran, di sebelahnya yaitu Sayyidina Ali, dan di sebelahnya lagi Sayyidina Ja'far. Nah, disitulah sedang tidur
sedang tidur-tiduran di antara tidur dan tidak, saat itu diambil oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam. Sebelum daripada berangkat beliau ke Sidratil Muntaha, jadi bersihkan. Nah, ini ada kaitan kita dengan bagaimana sholat itu sendiri. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah bagaimana menerima ibadah sholat. Rasulullah SAW Mi'raj itu, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dan beliau, baginda Nabi, perjalanan Mi'rajnya ini, Isra wal Mi'raj ini dua-duanya. Artinya tidak rohnya saja, walaupun ada yang berpendapat itu roh, tetapi itu sangat sedikit. Lebih masyhur Rasulullah berangkat adalah secara jasad dan juga secara ruh. Jadi secara jasad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, ini sebelum berangkat dibersihkan dulu. Nah, sehingga kembali kepada hadis tadi yang saya sampaikan di mukaddimah, bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, kita ini sebagai orang yang beriman, mi'raj, nah, melalui sholat. Ketika kita sholat sedang mi'raj, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat itu, maka kita juga dibersihkan lewat kita mengambil air wudhu. Syarat sholat itu harus daripada bersih, ya, bersih dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan bersih juga dari najis. Nah, sehingga Rasulullah SAW dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dibantu dengan malaikat-malaikat yang lain. Lalu kita membersihkan diri dengan air wudhu sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sholat itu kita betul-betul meraih daripada kekhusyuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bagaimana kebahagiaan itu adalah diraih lewat sholat secara khusyuk, yang tertera dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, disinilah bagaimana bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan kita sholat khusyuk, dan supaya sholat kita itu berkualitas, tidak terjebak kita mengerjakan sholat itu semata-mata hanya seremonial saja, artinya upacara semata tetapi tidak berdampak dalam kita kehidupan sehari-hari. Supaya yang berkualitas, mana yang berkualitas, yang berdampak kepada sosial juga tentang sholat kita itu adalah, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat seseorang itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, itulah sholat yang berkualitas. Karena pada hakikatnya ketika Rasulullah SAW perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratil Muntaha, pulang-pulang beliau membawa perintah sholat. Nah, kita ini setelah sholat itu kita tampakkan, kita bawa kedamaian, kehidupan yang lebih baik. Itulah termasuk oleh-oleh kita mi'raj di dalam sholat itu. Nah, sehingga dalam perjalanan ini kita seperti tadi memetik dan mempelajari daripada hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis taklim al-barakah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat tadi menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi laila. Nah, ini tentang malam sudah saya sampaikan tadi sedikit, sudah saya bagaimana menerangkan tentang perjalanan malam. Terus minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kenapa timbul pertanyaan kadang-kadang terhadap diri kita, kenapa Rasulullah berangkat harus
melalui Masjidil Aqsa baru ke Sidratil Muntaha. Kenapa tidak dari Masjidil Haram itu langsung naik ke Sidratil Muntaha? Nah, ini di dalam kitab Akhbarul Mekah diriwayatkan bahwa posisi tanah Masjidil Aqsa itu ada Baitul Maqdis, karena ini tempat suci, tempat suci semua beragama samawi. Tempat sucinya dua ini, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Walaupun diklaim oleh orang Yahudi bahwa Masjidil Aqsa itu miliknya dia, itu keturunan Bani Israel, dan Masjidil Haram itu keturunan Ismail, gitu, orang Arab tempat sucinya. Tapi sebenarnya miliknya umat Islam dari dulu, dari zaman nabi-nabi sebelum baginda Nabi itu. Nah, karena kembali lagi letak Masjidil Aqsa itu, jadi Baitul Maqdis itu dia lebih dekat dengan langit, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk memberangkatkan baginda Nabi ini melalui Masjidil Aqsa. Itu kalau keterangan sedikit di dalam kitab Akhbarul Mekah, kitab yang menerangkan tentang kondisi atau wilayah Mekah. Nah, terus di keterangan yang lain juga, kenapa Rasulullah harus berangkat melalui Masjidil Aqsa? Nah, di saat itu supaya kayak tadi itu, bahwa sama, semua berhak memiliki. Artinya umat Islam, orang Arab, orang Bani Israel, dua-duanya ini, karena pada hakikatnya bersaudara antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Bahwa satu keturunannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Supaya tidak ada perdebatan, sudah tidak ada istilahnya permusuhan antara kaum Bani Israel saat itu dengan orang Arab. Satu, intinya satu keturunan itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi lewat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa supaya menyadarkan. Bahkan saya lebih maju sedikit menerangkan, sholat itu awal-awalnya menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah pulang ke Mekah dari Sidratil Muntaha itu awal-awalnya sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah sudah hijrah baru dikembalikan, artinya diputar arah kiblat. Makanya di Madinah itu ada masjid kiblatain. Peristiwa sholat zuhur yang 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, yang 2 rakaat menghadap Mekah itu. Nah, kalau jamaah nanti bernasib pasti dibawa ziarah-ziarah oleh bimbingan umroh maupun bimbingan haji, meninjau tentang peristiwa sholat satu waktu menghadap 2 arah, Baitul Maqdis dengan Baitullah Mekah, artinya ke Masjidil Haram. Nah, ini sebenarnya itu tanda keingkaran dan ketidakmauan orang-orang Bani Israel saat itu, tetap mengklaim dia tidak mau, bahkan mengolok bahwa kenapa Muhammad kok agamanya itu ikut-ikutan, ibadah juga saat ngikutin kita gitu. Berarti Nabi Muhammad yang dibawa saat itu bukan agama samawi. Nah, sehingga Rasulullah SAW karena tidak mau sadarnya orang Yahudi memohon kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan waktu itu sholat zuhur menghadap ke Baitullah atau ke Masjidil Haram, ke Mekah. Peristiwa itu. Dan juga perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini juga